Sistem Pengendalian Manajemen PT Telkomsel Indonesia Persero. Kami dari kelompok 7 kelas 16 AKN 005 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang PT Telkom Indonesia. Yang pertama yaitu profil sejarah singkat dari PT Telkom Indonesia itu sendiri. PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk didirikan pada tahun 1965 sebagai hasil penggabungan perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel menjadi perusahaan negara telekomunikasi atau PN Telekomunikasi. Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi dipecah menjadi dua entitas, yaitu PT Pos Giro yang sekarang menjadi PT Pos Indonesia dan Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel. Pada tahun 1991, Perumtel berubah status menjadi perusahaan perseroan terbatas dengan nama PT Telekomunikasi Indonesia Persero. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya restrukturisasi dan modernisasi sektor telekomunikasi di Indonesia. Sepanjang dekade 2000-an dan 2010-an, Telkom memperluas layanan dan portofolionya dari telepon tetap menjadi penyedia layanan seluler, yaitu melalui perusahaan anaknya Telkomsel, internet, TV kabel, dan berbagai layanan digital. Transformasi ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan dari PT Telkom Indonesia. Visi, misi, dan tujuan. Visi yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misi yaitu ada 3 poin. Yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga yaitu mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Lalu tujuannya yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Lalu ada tata nilai atau core values dari PT Telkom Indonesia yaitu akhlak yang merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama amanah, yang kedua yaitu kompeten, yang ketiga yaitu harmonis, keempat yaitu loyal, yang kelima yaitu adaptif, yang terakhir yaitu kolaboratif. Berikut merupakan struktur grup perusahaan dari Telkom Group. Lalu ada juga struktur organisasi dari PT Telkom. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok kode etik Telkom, jenis pelanggaran, kebijakan manajemen risiko, kemudian penganggaran dan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Persero. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok kode etik Telkom. Yang pertama ada etika kerja karyawan. Perilaku utama karyawan diantaranya kapasitas dan kapabilitas karyawan, kewajiban dan larangan, kerahasiaan informasi, infrastruktur, dan lingkungan kerja. Perilaku utama pemimpin yaitu perilaku pemimpin, perilaku direksi, perilaku Chief Executive Officer, dan Chief Financial Officer. Yang kedua ada etika usaha. Sistem nilai atau norma yang dianut oleh perusahaan sebagai acuan perusahaan, manajemen dan karyawannya untuk berhubungan dengan lingkungannya dengan lingkup sebagai berikut. Yang pertama hubungan dengan regulator, yang kedua hubungan dengan stakeholder, yang ketiga tentuan tambahan. Dan yang terakhir ada evaluasi budaya. Telkom melakukan evaluasi budaya perusahaan menggunakan pengukuran akhlak kultur Holt Index untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi budaya perusahaan. Dan berikutnya ada jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran yang akan ditindaklanjuti sebagai WBS meliputi 1. Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, permasalahan audit, terutama yang menyangkut independensi kantor akuntan publik. Yang ketiga, pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan peraturan pasar modal yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Yang keempat, pelanggaran terhadap peraturan internal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Yang kelima, kecurangan atau fraud dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pejabat atau karyawan di lingkungan Telkom Group. Yang keenam, perilaku Dewan Komisaris, organ Dewan Komisaris, direksi, manajemen, dan karyawan perusahaan yang tidak terpuji seperti namun tidak terbatas pada tidak jujur,
benturan kepentingan atau conflict of interest, dan memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik yang langsung maupun tidak langsung berpotensi mencemarkan reputasi atau mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Yang terakhir, gratifikasi dan suap. Lalu saya akan menjelaskan kebijakan manajemen risiko. Telkom menerapkan manajemen risiko untuk menjamin terwujudnya value creation dan protection bagi para pemangku kepentingan stakeholder Telkom. Termasuk di dalamnya adalah untuk melindungi aset dan kegiatan usaha. Selain itu, manajemen risiko juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nah, kalian sudah mengetahui kan apa saja pokok-pokok kode etik Telkom, jenis pelanggaran, kebijakan manajemen risiko. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penganggaran dan keuangan pada PT Telekomunikasi Indonesia. Dalam penganggaran, Telkom menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari anggaran operasi dan anggaran investasi. Setiap tahunnya, Telkom menerbitkan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen dan disampaikan kepada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang perencanaan strategis dan operasional pada PT Telekomunikasi Indonesia. Telkom memiliki rencana jangka panjang atau dikenal dengan istilah RJPP pada tahun 2020 sampai 2024 yang menetapkan arah strategis perusahaan dengan 5 strategis utama. Strategi tersebut meliputi yang pertama, memperkuat portofolio digital melalui pengembangan produk dan layanan digital baru. Yang kedua, yaitu fokus pada layanan dan operasi terbaik dan meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan digital melalui investasi dalam teknologi baru, pelatihan karyawan, dan kolaborasi dengan mitra strategis. Yang keempat, yaitu membangun organisasi dan budaya agile yang gesit, adaptif, dan berorientasi pada inovasi. Serta yang kelima yaitu mengoptimalisasi aset dan investasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada PT Telekomunikasi Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai metode dan indikator yang mencakup berbagai aspek operasional, keuangan, dan sosial perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran kinerja keuangan. Yang kedua, yaitu pengukuran kinerja operasional. Yang ketiga, yaitu pengukuran kualitas layanan. Yang keempat, yaitu pengukuran kinerja sosial dan lingkungan. Yang keenam, yaitu kepatuhan dan etika bisnis. Selanjutnya yaitu ada pengawasan dan evaluasi kinerja PT Telekomunikasi Indonesia. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pada PT Telkom. Yang pertama yaitu penetapan KPI, Key Performance Indicators. Yang kedua yaitu monitoring kinerja berkelanjutan. Yang ketiga ada analisis data dan identifikasi tren. Yang keempat ada evaluasi komparatif. Yang kelima ada review rutin dan rapat kinerja. Yang keenam ada umpan balik dan pembelajaran. Dan yang ketujuh ada pelaporan kinerja. Selanjutnya ada perbandingan kondisi dan teori sistem pengendalian manajemen pada PT Telekomunikasi Indonesia. Menerapkan sistem pengendalian manajemen yang komprehensif untuk memastikan kinerja optimal dan pencapaian tujuan strategis. Berikut adalah elemen utama dari sistem pengendalian manajemen yang diterapkan di Telkom Indonesia. Yang pertama ada perencanaan strategis dan operasional. Yang kedua ada sistem informasi manajemen yang digunakan. Yang ketiga ada pengukuran dan evaluasi kinerja. Yang keempat ada audit internal dan pengawasan. Dan yang kelima ada manajemen risiko. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang efektivitas dalam sistem pengendalian manajemen pada PT Telekomunikasi Indonesia. Pengendalian manajemen yang efektif di PT Telekomunikasi Indonesia memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Berikut adalah manfaat utama dari penerapan MCS yang efektif. Yang pertama, peningkatan kinerja dan produktivitas. Yang kedua, penggunaan sumber daya yang efisien. Yang ketiga, pengembalian keputusan yang lebih baik. Yang keempat, mitigasi risiko. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi. Yang keenam, peningkatan akuntabilitas dan transparansi. Dan yang ketujuh, koordinasi yang lebih baik. Selanjutnya, tantangan sistem pengendalian manajemen pada Telekomunikasi Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi. Yang pertama, kompleksitas operasional. Yang kedua, teknologi yang cepat berkembang.
Yang ketiga, resiko keamanan siber. Yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi. Yang keenam, koordinasi antar unit bisnis. Yang ketujuh, ketersediaan data yang akurat dan real-time. Yang kedelapan, perubahan lingkungan bisnis. Yang kesembilan, investasi dalam infrastruktur. Dan yang kesepuluh, kualitas laporan dan informasi. Selanjutnya, kesimpulan dari sistem pengendalian manajemen pada PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang beroperasi di dalam dan di luar negeri. Telkom Indonesia menerapkan sistem pengendalian manajemen yang komprehensif untuk memastikan kinerja optimal dan pencapaian tujuan strategis. Sistem pengendalian manajemen yang efektif memberikan manfaat seperti peningkatan kinerja dan produktivitas, penggunaan sumber daya yang efisien, pengambilan keputusan yang lebih baik, mitigasi resiko, kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, koordinasi yang lebih baik, peningkatan kepuasan pelanggan, adaptasi terhadap perubahan, serta pembelajaran dan pengembangan berkelanjutan. Namun, Telkom Indonesia menghadapi tantangan dalam penerapan sistem ini, seperti tantangan kompleksitas operasional, perkembangan teknologi yang cepat, resiko keamanan siber, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi antar unit bisnis, ketersediaan data yang akurat dan real-time, perubahan lingkungan bisnis, investasi dalam infrastruktur, serta kualitas laporan dan informasi.